Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep perencanaan. Nama saya Pedro Antoni Kilasai, ini 18-118. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi konsep perencanaan. Di sini saya mendapatkan 3 definisi konsep perencanaan menurut 3 para ahli. Yang pertama, De Conyers dan Hills, 1984. Perencanaan adalah proses yang kontinu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Yang kedua, MT Todaro. Perencanaan ekonomi adalah upaya pemerintahan secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mengatur dalam beberapa hal, mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, Jingan. Perencanaan adalah teknik atau cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencanaan Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik, atau lainnya. Oke, inti dari materi ini adalah konsep perencanaan daerah atau regional yang disuruh oleh Ibu. Di sini saya mengambil daerah Labuan Bajo atau Manggarai Barat. Karena beberapa hari lalu saya membaca berita bahwa Presiden Jokowi datang ke Labuan Bajo untuk meresmikan jalan tol, di mana trotoar dan memperlebar jalan. Di sisi lain juga dia meresmikan tujuan-tujuannya. Yang pertama, runway diperpanjang. Presiden Jokowi mengatakan akan memperluas Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo serta memperpanjang runway yang ada. Hal ini sangat baik dan bagus untuk wilayah Labuan Bajo karena dengan memperluas landasan pacu yang terdapat di Labuan Bajo bisa meningkatkan kualitas bandara internasional yang ada di NTT. Hal ini tentu sangat baik dan akan berdampak di sektor pariwisata Indonesia, di mana dengan naik kualitas bandara, turis-turis asing dari luar negeri akan menilai tata kota Labuan Bajo dan bandaranya sangat bagus, dan menjadikan Labuan Bajo tempat destinasi wisata yang patut diapresiasi di dunia. Oke, yang kedua, pengelolaan bandara akan dilelang. Presiden Jokowi mengatakan untuk pengelola bandara di Labuan Bajo akan dilelang. Menurut Presiden, pemerintah ingin pengelolaan bandara adalah yang memiliki jaringan pariwisata internasional, sehingga yang datang ke Labuan Bajo adalah wisatawan yang bisa meningkatkan devisa. Oke, ini sangat baik ya menurut saya, karena yang pengelolaan bandara harus memiliki jaringan internasional, jaringan yang luas, yang bisa meningkatkan devisa. Itu sangat bagus karena itu bisa memperluas pariwisata di Indonesia, terutama yang ada di Labuan Bajo. Yang kedua, membuat trotoar dan memperlebar jalan. Selain bandara, Presiden Jokowi juga mengatakan sangat penting untuk menata kawasan Puncak Waringan Labuan Bajo. Akan kita buat trotoar di sini, kawasan Puncak Waringan. Tahun ini mulai nanti sampai ke ujung sana, sehingga turis berjalan ke sini sambil menikmati pemandangan yang ada di depan sana, ujarnya. Ini juga sangat baik ya untuk memperlebar jalan di trotoar agar para wisata bisa berjalan dengan luas, dengan nyaman, dan juga penduduknya merasa tentram. Yang berikutnya, pelabuhan kontainer akan dipindah. Untuk menata kawasan Puncak Waringan, Labuan Bajo, Presiden Jokowi meminta agar pelabuhan kontainer dipindahkan ke tempat lain. Pelabuhan Bajo hanya fokus untuk penumpang finisi, yacht, dan cruise. Oke, itu sangat bagus ya, karena di Labuan Bajo terdapat 2 pelabuhan, yaitu pelabuhan penumpang dengan pelabuhan barang atau kontainer. Itu sangat bagus, sangat baik dipisahkan agar dapat gampang mengelolanya. Yang ketiga, yang terakhir, segmentasi super premium.
Presiden Jokowi akan menjadikan Labuan Bajo sebagai segmentasi super premium, di mana adanya diferensiasi dengan tempat-tempat yang lain. Presiden Jokowi menambahkan meski ada beberapa hotel bintang dengan fasilitas yang ada, tetapi dirinya juga melihat masih perlu tambahan hotel untuk Labuan Bajo. Ada 5 zona yang harus kita tata, yaitu yang pertama ada di Bukit Pramuka, kemudian kedua ada di Kampung Air, ketiga di Pelabuhan Peti Kemas dan Dermaga Penumpang, keempat di kawasan Marina, yang kelima di zona Kampung Ujung, kata Jokowi. Ia menambahkan 5 zona tersebut agar menjadi sebuah ruang publik tidak terputus yang menghadirkan sebuah landscaping yang indah dan menjadi generator penggerak pembangunan serta pusat aktivitas masyarakat Labuan Bajo. Oke, intinya Jokowi ingin memperluas pariwisata yang ada di Labuan Bajo, ya, bukan cuma di pulau-pulaunya itu yang terkenal sekarang, tapi untuk memperluas daerah-daerah yang mempunyai potensi untuk dijadikan tempat pariwisata agar Labuan Bajo menjadi kota pariwisata yang super premium, ya, artinya internasional, kelas internasional. Oke, ini yang penting juga, ya, peran penduduk lokal. Berkaitan dengan penyiapan sumber daya manusia, Jokowi menginginkan masyarakat lokal harus menikmati dan menjadi bagian dari pembangunan yang dilakukan. Karena itu, sumber daya manusia masyarakat lokal cepat-cepat harus kita tingkatkan keahliannya, kompetensinya, baik dari sisi keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di industri pariwisata yang ingin kita kerjakan, ujar Presiden. Soal usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah yang ada di NTT, Jokowi meminta jangan sampai ditinggal. Ia berharap nanti juga ada sebuah kreatif yang akan menggarap produk-produk lokal baik dari sisi packing, kemasan, sisi desain, sisi harga, dan sisi lainnya. Kita harapkan nantinya tenun, kopi, kerajinan, makanan khas betul-betul bisa tumbuh di Labuan Bajo, dan seiringi dengan itu juga atraksi budaya lokal, kesenian daerah juga harus semakin hidup, menghidupkan area yang ada di Labuan Bajo. Jadi sangat penting, ya, karena budaya-budaya yang ada di Labuan Bajo bisa terekspos di lokal, di internasional dengan hadirnya peran penduduk dengan sumber daya manusia dan kreativitasnya. Di sini juga usaha mikro, usaha kecil juga bisa menjual produk-produk lokal seperti kain tenun, ada makanan lokal yang ada di sana untuk membangun perencanaan membangun daerah yang ada di Labuan Bajo. Oke, sekian, terima kasih. Inilah presentasi saya. Kiranya ada salah atau kata-kata, saya minta maaf. Dan juga materi ini tidak sempurna, saya juga minta maaf. Terima kasih.